Untuk bisa bersaing, banyak terobosan dari Samsung di Galaxy J7 Prime ini. Bersama-sama dengan J5 Prime yang punya bodi full metal termurahnya Samsung, HP berfingerprint scanner termurahnya Samsung, bahkan hanya di J7 Prime yang punya RAM 3GB dan ROM 32GB termurahnya Samsung, layar Full HD termurahnya Samsung, sampai kamera depan 8MP termurahnya Samsung. Harusnya nih HP keren banget dong ya. Yakin. Di dalam box masih seperti yang udah-udah, ada HP-nya, lalu kitab-kitab dan kartu garansi, charger adaptor dengan output 1,55 ampere, earphone standar, dan kabel data. Dan nggak ada yang aneh-aneh lah ya pokoknya. Karena Samsung masih baru bikin desain HP model gini, desain Galaxy J7 Prime ini nggak bisa luput dari beberapa kesalahan mendasar yang sedikit banyak ya bakal mengurangi kenyamanan kita. Posisi tombol volume terlalu ke atas buat selera saya, jadi selain sulit buat dijangkau, pas dipakai ngegame dengan mode landscape juga sering kepencet jadinya. Dan juga feedback tombol-tombolnya tuh terasa agak keras. Yang terlalu atas juga adalah posisi speaker bodinya. Jadi kembali, pas ngegame dalam posisi landscape, kadang suka ketutupan amat lunjuk kita. Dan terakhir adalah lampu backlight tombol kapasitif di bawah layar yang nggak kunjung hadir di seri J-nya Samsung. Tapi ya di sisi lain, ada beberapa terobosan Samsung di desain J7 Prime ini yang patut saya apresiasi. Yang paling keren tentunya jelas pemilihan material casingnya yang sangat berkelas. Unibody metal solid yang hanya menyisakan sedikit bidang plastik di bagian atas dan bawahnya sebagai fungsi antena, dibanding pesaingnya seperti Oppo F1s yang masih pakai frame plastik ataupun Vivo V5 yang back covernya full plastik yang menyerupai metal. Material casing J7 Prime ini jelas lebih unggul. Ditambah lagi, J7 Prime ini terasa sedikit lebih compact karena punya bezel sekeliling layar yang tipis dan sukses mencatat angka screen to body ratio yang terbaik dibandingkan kompetitor di kelasnya. Penantang desainnya malah Xiaomi Redmi Note 3 Pro yang harganya 2 jutaan aja. Feel meraba-raba material casing dan kerapihan assemblingnya sih kurang lebih udah sekelas lah. Apresiasi yang kedua adalah udah dikasih LED notifikasi yang di Galaxy A series aja nggak ada. Kemudian sensor fingerprint di tombol home yang sekarang nggak harus dipencet dulu buat unlock layarnya. Lalu ada modul kamera yang nggak hanya rata dengan body, tapi malah lebih dalam atau lebih dekok lah kalau bahasa Sunda nama dari permukaan back cover. Jadi jelas lebih aman dari goresan atau benturan. Ditambah kaca dengan ujung-ujung lengkung 2,5D glass yang udah ditempelin di Galaxy J7 Prime ini. Jadi ya di sektor kemudahan dan kenyamanan penggunaan memang ada pro dan kontra yang cukup tajam. Dan terkesan proses trial and error di desain Galaxy J7 Prime ini belum tuntas. Tapi ya kalau dilihat dari sisi keindahan, buat saya sih nggak ada kontranya. Semuanya pro pokoknya. Karena soliditas, feel menggenggamnya, dan perhatian kepada detailnya juara. Untuk ukuran HP beram 3GB, kinerja multitasking Galaxy J7 Prime ini ternyata di bawah ekspektasi saya. Walau ya buat pemakaian normal sehari-hari sih nggak bakal ada masalah. Tapi ya sayangnya kelanjur baper ngelihat nominal RAM 3GB-nya tadi yang biasanya bisa jauh lebih tangguh dari ini saat diajak bermultitasking. Fitur-fiturnya masih terkesan simple, saking simpelnya sampai terkesan minim fitur-fitur yang intuitif, tapi ya jadinya nggak ribet dan mudah digunakan. Kalau yang lainnya sih udah oke, buka tutup aplikasi udah berasa cepet, aplikasi juga udah bisa dioper ke micro SD, dan UI-nya juga cukup lihai dalam mengoptimalkan baterai. Nah ini penting nih. Bugs juga sejauh ini sih nggak ada yang kerasa ya, notifikasi masuk semua, nggak ada yang bengong atau delay. Kustomisasi juga tinggal pilih ratusan theme yang siap di-download. Layarnya Full HD, tapi pakai jenis TFT, bukan lagi Super AMOLED kayak J7 2016. Cara saturasi warna, ya overall sih udah lumayan, walau jelas belum wow layar Super AMOLED. Dan udah pakai 2,5D curved glass yang melengkung di ujung-ujungnya. Tapi sayangnya ada sedikit banget masalah di sensitivitasnya, yang hanya kerasa pas kamu main game dengan intensitas ketangkasan yang tinggi.
Jadi layarnya tuh kerasa lebih licin dibanding J7 2016 yang kemarin, dan karena licin itu di game-game jenis hack and slash atau first person shooter di mana jempol kiri kita biasanya berfungsi sebagai joystick, kadang-kadang suka kepleset dan terlepas. Jadi pas lagi jalan tiba-tiba berhenti jalannya, bengong gitu caranya. Ngerti nggak? Ya pokoknya kalau gamers mah ngerti lah. Dan saya nggak menemukan masalah ini saat pakai Galaxy J7 2016 yang lama. Tapi buat ngetik atau swiping normal pas di UI sih nggak ada masalah. Ini hanya sesuatu yang harus saya mention. Jadi kalau kamu ngalami masalah serupa, saya bisa bilang, tuh kan. Resolusi layarnya sekarang jadi Full HD. Dan bukan lagi HD kayak di J7 2016 yang lama. Tapi prosesornya nggak ada perubahan. Alhasil, kinerja gaming di Galaxy J7 Prime ini nggak lagi selezat gaming di J7 2016 kemarin. Karena makin tinggi resolusi layar HP kita, kinerja GPU dalam render grafis pastinya akan makin berat. Dijajal main game Nova 3, ya memang masih lebih smooth dibandingkan Galaxy A5 2016, tapi belum bisa dicap lancar jaya kayak di Galaxy J7 2016. Begitu juga pas dites main game Evil Band. Baru lancar jayanya tuh pas main game dengan grafik sekelas Need for Speed No Limit atau di bawahnya. Ditambah sedikit masalah di sensitivitas layarnya tadi, sedikit lagi masalah di posisi speaker body yang kadang keblok sama telunjuk kita, plus sedikit juga masalah pada tombol volume yang sering kepencet. Kalau kata orang mah sedikit-sedikit jadi bukit gitu, jadi ya pas main game tuh ada aja gangguannya. Walau ada juga nilai positifnya, yaitu HP ini bakal adem-adem aja pas diajak ngegame dengan durasi yang panjang. Dan efisiensi baterainya juga mantep banget. Dengan pemakaian cukup beratnya obat gaptek, sesekali dibawa ngegame SD juga baterai HP ini selalu bisa setia nyala sekitar 24 jam sampai 32 jaman. Dengan silent on time yang selalu lebih dari 6 jam. Kok bisa? Karena UI-nya efisien, ditambah lagi HP ini udah diotaki oleh prosesor Exynos 7870 generasi terbaru dari Samsung dengan proses fabrikasi tercanggih saat ini di 14 nanometer yang lebih dingin, lebih efisien, dan lebih hemat daya. Yang juga saya suka adalah slot micro SD-nya nggak ganggu eksistensi slot SIM 2, jadi nggak bikin galau. Dan dipasang kartu smartphone juga langsung connect. USB undergo juga bisa kebaca, hanya akurasi kecepatan sensor fingerprint-nya ya nggak bisa secepat dan seakurat Oppo F1 Plus, Samsung Zenfone 3, atau bahkan masih kalah sama Flash Plus 2 yang harganya 2 jutaan aja. Plus, ya kalau lihat kelengkapan sensor masih bikin saya sedih. Sensor auto brightness, magnetic, apalagi gyroscope masih entah kemana. Apakah kameranya bagus? Karena kualitas kameranya masih sama Galaxy J7 2016 kemarin, dan J7 2016 kemarin saya cap punya kamera yang lumayan, jadi ya sama, J7 Prime juga lumayan aja. Di kondisi pencahayaan yang bagus sih nggak ada masalah, hasilnya tajam, detail, dan terang. Hanya pas indoor di rumah dengan pencahayaan one room one lampu, susah banget buat ambil gambar yang tajam. Yang udah bagus adalah kinerja lampu flashnya yang dirasa pas intensitasnya dan terlihat merata. Autofocus dan auto exposure pas rekam video juga terlihat cepat dan akurat. Juga experience memakai kameranya udah enak berkat autofocus dan jeda antar shutter yang cepat. Tapi tetap dibanding para pesaingnya, kalau yang kamu cari adalah kamera utama yang mantap, nambah 100 atau 200 ribu lagi, saya lebih rekomen ambil Zenfone 3. Sedangkan buat yang suka selfie, Vivo V5 yang harganya sedikit lebih murah, saya lebih rekomendasikan. Karena hasil selfie-nya bisa bikin kamu lebih ganteng atau cantik dibanding Galaxy J7 Prime ini. Jadi buat kelas harganya, kamera J7 Prime ini terasa nggak begitu istimewa. Tapi ya kalau dibilang jelek juga nggak juga. Karena kalau kamu pintar-pintar cari angle yang tepat dan tahu kapan harus nyalain lampu flash, hasil tangkapan yang apik tetap bisa dihasilkan oleh kamera Galaxy J7 Prime ini. Kamu bisa install musik playernya Samsung dari Play Store yang tentunya lebih lengkap fiturnya. Earphone bawaannya ya sama earphone bawaannya Samsung Z2 yang harganya 900 ribuan aja. Speaker bodinya walau nggak ngebas, tapi keluaran suaranya masih nyaman di telinga dan cukup keras volumenya.
Jadi kesimpulannya, Galaxy J7 Prime ini ya buat saya nggak mencerminkan HP ala Samsung. Kalau kita balik ke paragraf pembuka di awal video ini, ya itu body metal termurah, fingerprint termurah, RAM 3GB dan ROM 32GB termurah, Full HD termurah dan lain-lain adalah kalimat-kalimat manis yang begitu menarik calon konsumen karena menunjukkan HP ini spesifikasinya keren. Dan yes, sekarang Samsung mulai terjun ke perang spesifikasi. Ya, nggak salah sih, malah bagus malah. Tapi sayangnya, di J7 Prime ini Samsung sedikit mengesampingkan experience penggunaan smartphone yang nyaman. Hal-hal kecil dan krusial dalam memberikan kenyamanan yang biasanya nggak pernah terlewatkan oleh Samsung, kayak responsivitas layar yang bagus, kehandalan bermultitasking, posisi-posisi speaker, dan tombol-tombol yang baik, sampai optimalisasi performa gaming sedikit terpinggirkan di J7 Prime ini. Jadi, walau kalah spek, J7 2016 yang kemarin punya experience pemakaian yang signifikan lebih nyaman dari Galaxy J7 Prime ini. Tapi, ya J7 Prime ini adalah langkah awal yang baik, walau belum sangat baik. Dan saya nggak sabar buat coba Samsung Galaxy J7 Prime 2017 misalnya nanti ya. Yang harapannya sih bisa jadi HP Samsung dengan spek yang nggak lagi kedodoran di kelasnya, plus racikan experience yang lezat khas Samsung. Walau demikian, J7 Prime yang sekarang ini juga masih punya kunci sakti agar orang bakal tetap milih HP ini dibanding para pesaingnya. Nama kuncinya adalah fleksibilitas. Brand Samsung itu sendiri adalah jaminan fleksibilitas service center yang tersebar dan berkualitas, juga investasi yang baik karena ketika suatu saat kita ingin menjualnya kembali, peminatnya ya biasanya relatif banyak. Fleksibilitas dalam penggunaan single SIM atau dual SIM yang nggak terganggu sama kehadiran microSD, manajemen memorinya pun fleksibel, 32GB plus bisa mindahin aplikasi ke microSD. Yang terakhir, daya tahan baterainya yang lebih mantap dari para pesaingnya, dan jelas bikin aktivitas bersmartphone kita jadi lebih fleksibel. Mau ngegame HD berjam-jam, streaming YouTube, pakai smartwatch misalnya, pakai Bluetooth earphone atau apapun juga dijamin nggak bakal takut kehabisan baterai di tengah jalan. Jadi kalau kamu beli HP itu cenderung buat satu atau dua aktivitas khusus, kayak ya ngegame mulu atau foto-foto mulu atau selfie-selfie mulu misalnya, J7 Prime ini adalah HP yang baik buat kamu, tapi di kisaran harganya masih ada beberapa HP merek lain yang lebih baik. Tapi kalau kamu butuh HP yang bisa diandalkan buat berbagai aktivitas yang merata tanpa kecenderungan pemakaian pada satu atau dua aktivitas aja, J7 Prime ini akan mampu melayani kamu dengan sangat baik. Oke guys, itu adalah ulasan ala obat gaptek. Semoga video sederhana dan masuk sharing pengalaman ini bisa ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Jangan lupa subscribe buat yang belum. Sementara dari Kota Bandung, Niko undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.